Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan bahas topik yang mana ini cukup penting dan fundamental, yaitu kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa kitab-kitab sebelum Quran, itu ada Taurat, Zabur, Injil, itu diubah-ubah oleh tangan manusia untuk keuntungan yang sedikit. Jadi keuntungan sedikit ini maksudnya adalah keuntungan dibandingkan kalau mereka tidak mengubah. Karena kalau mereka tidak ibaratnya kalau tidak mereka tidak mengubah, berarti kan mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang mendapatkan surga gitu. Di orang-orang yang tidak, karena bahaya guys, ngubah-ubah kitab suci itu kan bahaya. Ngubah-ubah firman Tuhan kan bahaya. Nah, jadi keuntungan mereka yang harusnya mereka masuk surga, karena mereka melakukan suatu hal yang mereka tidak melakukan suatu hal yang menyimpang haram, yaitu mengubah-ubah firman Tuhan yang ada di kitab suci. Nah, mereka harus masuk surga. Nah, mereka menukar itu dengan keuntungan yang sedikit. Jadi bandingannya dengan itu, dengan reward masuk surga, mereka tukar itu dengan misalnya kayak pengakuan bahwa mereka adalah ibarat mereka adalah rasul, atau mereka adalah nabi, atau mereka adalah apalah itu ya, orang yang dapat ilham dari Tuhan, orang yang katanya dapat wahyu dari Tuhan gitu kan. Nah, jadi mereka rela menukar itu gitu. Nah, jadi kita dikasih informasi lewat Quran dan kita sekarang harus cari tahu. Nah, bagaimana kita menyikapi, dan bagaimana kita tuh membenarkan atau mengecek kebenaran dari klaim Quran ini. Nah, caranya guys, jadi gini ya. Sebelum kita sampai ke situ, Anda harus tahu dulu ya tentang metodologi turunnya Quran. Biar Anda paham. Dan kita akan bandingkan dengan Alkitabnya teman-teman kita Kristiani gitu kan. Karena yang karena kan yang dikatakan itu adalah Taurat, Zabur, Injil. Artinya adalah kitab-kitab yang ada di Alkitabnya teman-teman kita Kristiani gitu kan. Karena kita untuk klaim Quran itu adalah isinya sebagian dipalsukan gitu. Nah, jadi gini. Kalau kita lihat turunnya Quran, itu adalah turun secara official. Official itu maksudnya adalah distempel. Dalam artian yang menyampaikan Quran itu hanyalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Jadi Tuhan Allah itu menyampaikan firman-Nya, wahyunya kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa langsung maupun lewat perantara malaikat Jibril. Tapi hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah tidak menyampaikan firman-Nya kepada pengikut Nabi Muhammad, murid-murid Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, tidak sampai kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat yang lain, tidak. Jadi hanya sampaikan kepada yang official, yaitu utusannya. Jadi semua utusan Tuhan itu adalah official. Jadi udah di approve gitu kan, karena Tuhan yang tunjuk langsung, Tuhan yang pilih nabi-nabinya, utusannya. Jadi turunnya Quran adalah official. Tidak sampai itu merembes kepada pengikut Nabi Muhammad, para sahabat, murid, dan yang para sahabat dan murid ini nanti yang akan menuliskan berita yang official dari Tuhan tersebut, yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sebagai nabi yang official, yang resmi, ditunjuk gitu kan. Nah, jadi para penulis Al-Quran, dan itu bukan cuma ditulis tapi juga dihafal. Jadi mereka ini menuliskan hanya persis sama dengan apa yang Nabi ucapkan, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Nah, jadi yang menghafal dan menulis itu ada banyak. Jadi mereka ini memang langsung, jadi mereka ini harus langsung interaksi sama Nabi, langsung mendengarkan. Jadi mereka yang menghafal dan mencatat itu, menulis itu adalah orang yang langsung menginteraksi dengan Nabi. Jadi Nabi ngasih kita wahyu. Nah, ini kan wahyu itu kan turunnya sekitar berapa tahun, saya lupa guys, entah berapa tahun atau belasan tahun. Jadi selama periode kenabian Nabi itu kan, jadi beliau itu menerima wahyu itu bertahap. Jadi selama periode itu kan ketika wahyu turun, firman Allah Tuhan turun, beliau sampaikan pada para sahabat dan orang-orang pengikutnya. Nah, lalu para sahabat itu yang interaksi sama beliau, yang mendengarkan itu langsung menghafal dan mencatat. Nah, baru nanti setelah itu diturunkan turun-temurun kepada para sahabat berikutnya, generasi berikutnya, hingga para tabiin sampai kepada kita sekarang. Jadi ada proses warisan, kopian yang diwariskan, persis sama seperti yang Nabi ucapkan, dihafal dan dicatat, diturunkan temurun. Jadi tidak ada para penulis itu memasukkan opini mereka, opini, pendapat, lalu ilham atau wahyu yang mereka terima, nggak ada. Karena para penulis Al-Quran itu tidak menerima wahyu, tidak menerima ilham dari Allah. Mereka hanya menuliskan persis seperti yang Nabi official ini sampaikan, yang beritakan gitu. Jadi penulis ini adalah penulis statis. Tidak ada mereka klaim bahwa
kita juga dapat ilham loh dari Tuhan. Kita juga dapat wahyu kok. Enggak. Mereka adalah penulis yang statis, sahabat yang statis. Mereka hanya betul-betul mencatat apa yang Nabi ucapkan. Karena yang official itu Nabi Muhammad. Jadi di luar Nabi tidak mungkin dapat wahyu dari Tuhan. Tidak mungkin dapat ilham dari Tuhan untuk isi yang Tuhan sampaikan firman-Nya. Karena mereka bukan official. Nah, jadi begitulah Quran itu terjaga. Sehingga kita bisa jamin klaim Quran itu tidak berlaku pada Quran. Karena Quran itu metodenya sebegitu rupa gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin pokok inti, yaitu masuk ke kitabnya umat teman kita, umat Kristiani. Nah, dan ini berdasarkan dari pengakuan Luis Passetio atau juga kita dengar dari apologi lain. Jadi mereka tuh mengatakan gini ya, bahwa para penulis itu kata dia ada sekitar 40 orang. Para penulis itu. Dan dia tuh jangka waktu menulisnya tuh sekitar periode 150 tahun. Jadi ada rentang waktu yang panjang sekali. Nah, ini berbeda dengan Quran yang meskipun banyak para muridnya itu ya yang menuliskan Al-Quran dan menghafalnya, tapi mereka tuh tidak dalam rentang waktu 150 tahun atau mungkin 3 generasi. Misalnya kalau 150 tahun itu berarti kan saya, anak saya, cucu saya, itu 150 tahun. Nah, jadi ada 3 generasi mungkin, 3 atau 4 atau 5 generasi. Nah, kalau dalam Quran itu hanya 1 generasi. Sisanya itu hanya mengkopi saja. Mengkopi dari generasi yang awal tadi yang langsung interaksi sama Nabi Muhammad. Nah, kalau mereka tidak, mereka mengalami periode ditulis selama 150 tahun. Nah, kalau kita teliti lagi ya, itu murid pertama yang menulis itu adalah itu sekitar berapa ya? 50 atau lebih tahun setelah Yesus pergi. Artinya coba Anda bayangkan ya. Jadi Anda bayangkan ada pengikut Nabi Muhammad yang itu tidak ketemu Nabi Muhammad tapi bukan hidup ya, menuliskannya 50 tahun setelah Nabi Muhammad pergi. Ngerti nggak? Nabi Muhammad tuh sudah meninggal, sudah pergi. Lalu 50 tahun kemudian ada orang kira-kira berusia 20-30, ya saya nggak tahu berapa itu tahun usia penulis itu. Lalu menuliskan Alkitab. Menuliskan Alkitab itu. Nah, artinya ada periode 50 tahun rentang waktu yang mana dia tuh menuliskan sesuatu kan berdasarkan ingatan dia. Bahkan kalau Luis mengklaim itu ada ilham. Wahyu, ilham berarti langsung dari Tuhan. Jadi dia tuh langsung Tuhan lah yang menyampaikan kepada dia dengan dipenuhi Roh Kudus gitu kan. Itu pengakuan Luis. Artinya dipenuhi ilham. Artinya dia berarti kan kalau tidak dimasuki Roh Kudus mungkin mengingat-ingat apa sih 50 tahun lalu yang Yesus ucapkan, dia coba ingat-ingat lagi. Padahal dia nggak mungkin mengingat karena dia tidak interaksi sama Yesus. Mungkin dia mendengar dari orang-orang yang hidup zaman itu, bukan dari bapaknya atau kakeknya yang hidup zaman dengan Yesus. Anggaplah kalau sekarang ini 50 tahun lalu itu kira-kira, kalau umur saya sekarang udah 40. Berarti kalau 50 tahun lalu itu kira-kira tahun 2023, berarti kira-kira tahun 1973, guys. Berarti itu zaman Soeharto lah. Nah, saya belum lahir pada saat itu. Saya lahirnya tahun 82. Sementara itu kan tahun 73 kira-kira. Karena kan 50 tahun. Nah, berarti kan saya faktanya tidak ketemu langsung dengan Soeharto, tidak melihat langsung Soeharto bicara seperti itu. Nah, jadi kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, artinya kita orang ini yang penulis yang pertama kali itu di antara 40 itu adalah penulis pertama. Kita temukan fakta bahwa bukan langsung Yesus awal yang hidup sezaman dengan dia, yang langsung dengarkan Yesus ngomong, tapi adalah 50 tahun sekitar itulah kira-kira setelah Yesus pergi. Artinya kalau dia tidak pakai Roh Kudus, ya tidak dibuat dengan Roh Kudus, artinya dia tuh betul-betul mengingat. Dan yang diingat tuh bukan dia langsung dengar dari Yesus, tapi mungkin ucapan orang lain. Misalnya saya mendengarkan si Anu ngomong apa gitu kan, lalu saya ingat-ingat, kemana si Anu ngomong apa ya? Dia pernah ngomong kalau Yesus ngomong seperti ini. Jadi kan ini kan sangat jauh, guys. Mata rantainya gitu. Nah, lalu kalau kita pakai logika mereka bahwa mereka diilhami Roh Kudus misalnya. Nah, ini menjadikan tidak masuk akal. Kenapa? Karena mereka ini tidak official. Mereka ada murid yang tidak langsung ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi mereka itu bukan sekelas kayak Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib atau yang sahabat-sahabat hidup di zaman Nabi, tapi mereka adalah generasi kemudian 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu mereka tuh mengklaim mereka ada umat Nabi Muhammad pengikutnya yang menuliskannya itu 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu mereka mengklaim mereka ada ilham dari Tuhan. Percaya nggak? Islam tidak percaya begitu, ya kan? Nggak percaya. Memang ada namanya hadis, tapi hadis itulah mereka tuh mendengarkan dari orang sebelumnya. Makanya hadis itu nggak bisa dipastikan semuanya asli atau benar, tapi dicek lagi, dikasih klasifikasi. Ada yang asli, mutawatir, meragukan sampai ke dhaif atau palsu. Nah, karena mereka tuh mendengarkan dari orang lain gitu.
turun temurun gitu kan, yang bukan Quran ya, di luar itu, misal kita sejarah atau nabi yang ngomong di luar firman Tuhan. Jadi kan nabi itu kan kadang-kadang ngomong bicara, tapi itu tidak masuk Quran, jadi tidak termasuk firman Tuhan, tapi sesuatu yang merupakan opini nabi, pendapat nabi. Tapi memang opini itu sebenarnya diilhami juga dapat tujuh Tuhan, tapi itu bukan bagian dari Quran. Karena kan Tuhan itu adalah firman Tuhan yang memang dikhususkan untuk jadikan Quran gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak begini lah. Kayak ada presiden sama menteri. Presiden ini ingin menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan. Dia ada perintah, ada larangan. Nah, itu official. Dalam artian bukan official. Dalam artian itu adalah khusus kategorinya. Nah, itu disebut Quran. Perintah dan larangan Tuhan itu. Nah, untuk lain, misalnya tambah-tambahannya, misalnya presiden itu punya perintah lain yang tidak pokok dalam buku itu, dia akan ilhami atau menyampaikan pada nabi, tapi di luar konteks Quran. Nah, itu disebut hadis. Jadi ucapan nabi yang dapat dari Allah akan ngapain lagi nabi kan nabi itu kan adalah manusia yang ditujuki. Kita semua adalah begitu. Tapi nabi itu adalah yang official. Jadi Tuhan itu akan langsung, nabi itu lebih kuat terima pada kita karena dia adalah orang pilihan. Dibimbing betul nabi itu. Kalau kita kan tidak dibimbing betul. Nabi dibimbing betul karena memang dia nggak mungkin salah karena dia adalah orang pilihan. Memang dikontrol nabi itu kan, dikasih tunjuk lah gitu guys, sehingga dia tuh menjadi orang yang tidak mungkin salah gitu, karena orang pilihan kan. Kacau kalau salah nanti bakal tiru sama umatnya. Jadi jadi itulah Quran sama hadis gitu kan. Jadi metodologinya seperti itu guys. Nah, jadi Anda bayangkan ya, orang-orang yang di Alkitab itu yang tahun setelah Yesus pergi dan menuliskan kitab, agak dari penuh Roh Kudus, itu mungkin menurut Anda. Jadi itu kan dia nggak ofisial. Karena gini guys ya, kacaunya kalau Anda percaya, nanti akan ada orang seperti itu. Makanya kan ada 40 orang itu. Artinya orang yang itu aja yang di awal, paling awal itu 50 tahun setelah Yesus pergi. Berarti kan 30% orang lainnya itu setelah itu. Nah, Anda bayangkan ya, orang-orang ini ngaku-ngaku dapat ilham, padahal mereka tidak ofisial. Sama kayak Anda bayangkan ada Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu sama Nabi. Mungkin anaknya Umar bin Khattab lah, atau anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya para sahabat itu yang tidak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi mungkin mendengarkan dari bapaknya, temannya Nabi gitu kan, sahabatnya Nabi. Nah, Anda bayangkan mereka ini tiba-tiba ngaku dapat ilham dari Tuhan nih, dari Allah nih, dari Muhammad, bahwa Allah menyampaikan begini. Kira-kira percaya tidak? Tidak, karena dia bukan Nabi. Dia hanya pengikut, hanya murid dari Nabi Muhammad. Bukan murid langsung bahkan, tapi adalah generasi kesekian, murid dari muridnya Yesus lagi bahkan gitu kan. Nah, jadi kalau Anda percaya dengan hal itu, artinya kok bisa percaya dengan sesuatu yang tidak ofisial gitu. Kalau memang harus mau percaya, diteliti dulu. Tapi ini kan tidak, langsung aja dimasukkan ke kitab tanpa ada penelitian lebih lanjut. Dipercaya begitu saja. Jadi seakan-akan itu official. Seakan-akan levelnya setara sama Nabi. Nah, jadi di Alkitab itu kalau lihat ya, itu murid-murid Yesus itu yang generasi berikutnya ya, yang tidak interaksi sama Yesus, yang tidak hidup sama Yesus tuh dianggap official juga gitu. Dapat ilham dari Tuhan, dimasukin Roh Kudus. Padahal yang official itu kan hanya Yesus saja gitu. Sama kayak pengikut Musa juga nggak official. Official adalah Musa. Makanya gini, contoh kayak ketika ada pengikut Nabi Musa. Mereka kan tiba-tiba kan setelah Nabi Musa pergi itu, mereka tuh kan ketika Nabi Musa balik, Nabi Musa tuh terkejut. Kenapa? Karena mereka sudah sesat, karena mereka menyembah patung sapi yang Nabi Musa pergi belum ada mereka seperti itu. Jadi Nabi Musa terkejut. Nah, artinya mereka itu kan, kenapa mereka sampai menyembah patung sapi? Berarti kan mereka mungkin mengaku dapatkan ilham. Kalau tidak, mereka tidak mungkin melakukannya kan? Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar, bahwa patung sapi itu adalah Tuhan misalnya gitu, sesuatu yang lain sembah. Artinya mereka tentu, dan untuk tentu pasti ada ketuanya. Nah, mungkin mereka tuh semuanya setuju begitu saja gitu kan? Pasti ada yang mengompori, maksudnya yang mengajarkan seperti itu. Mungkin orang yang paling dianggap itu betul-betul orang yang paling dicintai Nabi Musa, atau mungkin orang yang memang dianggap soleh, padahal dia soleh, karena mereka pasti dia lah gitu kan, karena kan orang ini kan harus diikuti, sehingga orang ini semuanya kompak menyembah patung sapi. Artinya tentu kita buat dugaan mereka tuh orang-orang ini yang membuat pengikut Nabi Musa itu menyembah patung sapi. Dia tentu mereka harus punya dalil untuk menguatkan bahwa ini benar loh, yang kita lakukan menyembah patung sapi ini benar. Nah, bisa jadi mereka mengatakan bahwa saya dapat ilham dari Tuhan. Karena kan tentu umatnya Nabi Musa yang ikut orang yang mengajarkan untuk menyembah patung sapi ini tentu harus punya dasar.
kenapa kamu perintahkan kami untuk menyembah patung sapi? Dia pasti akan ngomong ya untuk memperkuat itu tuh pakai dalil dengan mengatakan bahwa saya diilhami oleh Tuhan bahwa kita diperintahkan untuk menyembah patung sapi. Nah pastilah karena nggak mungkin orang mau percaya sama dia gitu kan. Pasti ada sesuatu yang dia tawarkan. Nah itu kemungkinan. Jadi makanya seperti kejadian itu sangat berbahaya. Makanya kita tuh dalam Islam tuh tidak pernah menerima sesuatu yang tidak official. Yang kalau ada sesuatu yang tidak official itu kita teliti lagi. Makanya itu jatuhnya hadis itu. Sesuatu yang tidak official, yang artian itu tuh adalah disampaikan oleh Nabi juga, tapi bukan langsung dengar, tapi lewat beberapa orang setelahnya, dan itu diteliti orang ini jujur apa tidak, yang menyampaikan ini, yang menerima berita itu jujur apa tidak. Jadi teliti semuanya guys, nggak main terima begitu saja. Tapi kalau mereka tidak, mereka angkat terus level dengan official. Jadi ucapan para penulis Alkitab ini yang ngaku dapat ilham Roh Kudus itu ditanggap setara sama Yesus. Nah, jadi paling itu hanya hal yang murid dan di bawah muridnya lagi gitu. Nah, dalam Islam itu tidak kejadian. Nah, makanya karena coba kalian bayangkan ya, bahaya guys kalau ada orang yang tidak official ngaku-ngaku. Misalnya kayak kita tahu kayak presiden sama menteri. Itu menteri adalah pembantu official presiden. Jadi apapun yang disampaikan itu pasti sudah di-approve sama presiden. Presiden itu pasti ngomong ke menteri gitu kan. Presiden itu. Nah, jadi kalau ada orang di luar menteri yang atau juru bicara calon presiden menyampaikan sesuatu, itu pasti kita ragukan. Belum tentu benar. Tapi kalau juru bicara presiden menyampaikan pasti benar. Nah mungkin dia tuh salah karena dia tuh memang interaksi sama calon presiden misalnya. Tapi di luar juru bicara kita ragukan ininya beritanya karena dia tentu mungkin ada campuran opini. Karena juru bicara tuh nggak boleh campur pakai opini dia. Jadi ketika saya ditunjuk nih, saya adalah juru bicaranya Anies Baswedan. Itu saya nggak boleh mencampurkan opini saya. Saya harus profesional dong. Jadi ditanya misalnya nih, menurut gimana strategi pendapat Anies tentang IKN misalnya? Itu saya nggak boleh pakai pendapat saya, nggak boleh. Saya betul-betul ingat-ingat apa yang pernah Anies ucapkan sama saya. Nggak boleh salah. Saya ingat-ingat apa sih yang dikatakan Anies. Nah kalau saya ingat-ingat nggak ada rupanya Anies belum sampai ngomong situ, saya akan katakan bahwa Pak Anies itu tidak pernah belum ngomong tentang IKN. Nanti saya akan coba tanyakan. Itu kalau saya profesional gitu kan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa menurut saya Pak Anies itu begini-begini. Padahal Pak Anies tidak ngomong gitu ke saya kan. Belum ada menyampaikan sesuatu yang briefing itu kepada saya. Nah itu fatal guys. Apalagi saya ngaku, Bapak kok tahu? Pak Anies kan tidak pernah ngomong. Saya dapat ilham dari Pak Anies. Saya itu mimpi ketemu Pak Anies gitu loh. Nah ini kan berbahaya kalau ada juru bicara seperti ini gitu. Nah harusnya juru bicara atau perusahaan kita tuh hanya betul-betul menyampaikan apa yang dimaui oleh Tuhan yang disampaikan melalui official yaitu menteri. Gitu kan. Jadi kalau ada wartawan itu betul-betul harusnya hanya mencatat apa yang disampaikan juru bicara tanpa dikurangi tambah. Tapi kalau media yang mencatat melebihi dari apa yang disampaikan juru bicara itu namanya opini media namanya. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau anggaplah media, kamu yakin ini benar? Ini kan pendapat kamu. Oh iya, tapi pendapat saya ini diilhami dari Pak Anies. Saya mimpi ketemu Pak Anies loh, kata media ini kan. Kan ngaco guys. Jadi dia tuh nggak official, lewat mimpi lagi. Masa dapat ilham dari Pak Anies gitu kan. Nah jadi ini kacau guys. Makanya kita tuh hanya bisa dengarkan sumber-sumber dari yang terpercaya. Tidak boleh kita nambah-nambah kurang-kurang. Jadi yang official itu adalah Yesus, Muhammad, Ibrahim, Musa. Itu yang official. Di luar itu kita tidak terima. Di luar itu disebut adalah opini. Dan yang mungkin dia dapat ilham, tak mungkin. Ilham yang dalam artian mungkin dia dapat petunjuk ya, tapi petunjuk kan bukanlah suatu hal firman dari Tuhan. Mungkin hanya sekedar ya biar dia tuh dikasih clue gitu. Tapi bukan suatu hal yang benar juga dari Tuhan, karena bisa jadi dari setan juga bisa gitu. Bisikan setan juga bisa. Karena ingat ya, sesuatu yang ada di kepala kita, karena kita bukan nabi, nggak official, itu belum tentu dari Tuhan semua. Tuhan bisa ngasih petunjuk, kasih daya, tapi bisa juga dari setan gitu. Jadi kita harus teliti lagi gitu, ya kan? Nah, jadi dan kita nggak bisa pastikan dari Tuhan, karena kita bukan official gitu. Yang official ini yang bisa mengklaim bahwa itu dari Tuhan. Jadi sekali lagi guys ya, tugas penulis itu harusnya hanya mencatat apa yang official atau para nabi ini ucapkan, dan itu terjadi pada Alkitab. Nah makanya itulah kenapa waktu menyebut bahwa kitab sesungguhnya sudah diubah oleh manusia, karena metode seperti itu rentan terdistorsi. Karena masing-masing penulis ini mengatakan bahwa saya dapat ilham dari Tuhan, dapat Roh Kudus gitu. Padahal mereka bukan official. Tapi kalau Yesus ngomong nggak apa-apa, karena dia official. Kita pasti percaya pada official. Tapi kalau murid dari muridnya lagi yang tidak hidup bersama dengan Yesus, itu sangat tidak official. Jadi bahasa lain adalah
unofficial. Nah, itu yang makanya ada banyak peluang distorsi jadi para kitab. Makanya benarlah firman Allah. Benar firman Allah bahwa mengatakan bahwa di Quran itu bahwa kitab sebelumnya sudah dibuat sama manusia. Karena masuk akal sekali. Karena mereka metodenya seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.